Halo teman-teman, di sini saya Isti Siti Fatima dari kelas 11 IPS 1 akan menjelaskan bab 5 tentang kebijakan moneter dan fiskal. Kebijakan moneter. Kebijakan moneter atau politik moneter adalah kebijakan yang meliputi langkah-langkah pemerintah yang dilaksanakan oleh Bank Sentral, Bank Indonesia untuk mengubah, memengaruhi penawaran uang dalam perekonomian atau mengubah tingkat bunga dengan maksud untuk memengaruhi pengeluaran agregat. Jenis-jenis kebijakan moneter. 1. Easy money policy, kebijakan uang longgar, yaitu kebijakan yang diambil bank sentral untuk menambah jumlah uang yang beredar. 2. Tight money policy, kebijakan uang ketat, yaitu kebijakan bank sentral untuk mengurangi jumlah uang yang beredar. Instrumen kebijakan moneter di Indonesia. 1. Kebijakan moneter kuantitatif, yaitu suatu kebijakan umum yang bertujuan untuk memengaruhi jumlah penawaran uang dan tingkat bunga dalam perekonomian. Kebijakan yang bersifat kuantitatif sebagai berikut: politik diskonto dan politik cadangan kas. 2. Kebijakan moneter kualitatif, yaitu kebijakan moneter yang dilakukan oleh Bank Indonesia dalam bentuk imbauan moral kepada para pemimpin bank-bank umum agar ikut mengamankan apa yang menjadi kebijakan Bank Indonesia. Kebijakan yang bersifat kuantitatif sebagai berikut: politik pagu kredit dan politik pembujukan moral. Tujuan dan upaya pemerintah melaksanakan kebijakan moneter: menjaga stabilitas harga, menjaga stabilitas ekonomi, meningkatkan kesempatan kerja, dan memperbaiki posisi neraca pembayaran. Upaya untuk mengatasi terjadinya inflasi dan upaya pemerintah dalam rangka menstabilkan harga, yaitu kebijakan moneter mengarah ke depan, penerapan sasaran inflasi, transparansi, dan akuntabilitas. Sekarang, kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal adalah kebijakan pemerintah dalam bidang anggaran negara dengan tujuan untuk mempertahankan stabilan proses pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Kebijakan fiskal lebih menekankan pada pengaturan pendapatan dan belanja pemerintah. Jenis-jenis kebijakan fiskal. 1. Kebijakan fiskal berdasarkan teori, yaitu kebijakan pembayaran fungsional, kebijakan pengelolaan anggaran, dan kebijakan stabilitas anggaran otomatis. 2. Kebijakan fiskal berdasarkan jumlah penerimaan dan pengeluaran. 1. Fiskal seimbang, 2. Fiskal dinamis, 3. Fiskal surplus, dan 4. Fiskal defisit. Tujuan kebijakan fiskal. Secara umum, tujuan pelaksanaan kebijakan fiskal ialah untuk menentukan arah, tujuan, dan prioritas pengembangan nasional serta pertumbuhan ekonomi agar sesuai dengan program pembangunan nasional (Propenas) masyarakat. Kebijakan fiskal yang diterapkan oleh pemerintah memiliki fungsi dan pengaruhnya sendiri dalam perekonomian. Kebijakan berfungsi sebagai instrumen untuk menggalakkan pembangunan ekonomi, khususnya sebagai alat untuk mempertinggi pembangunan sumber daya dan memperbesar penanaman modal. Kebijakan fiskal tentunya merupakan salah satu kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah dalam menjalankan roda perekonomiannya. Melalui kebijakan fiskal, pemerintah dapat memengaruhi tingkat pendapatan nasional, tingkat kesempatan kerja, tinggi rendahnya investasi nasional, dan distribusi pendapatan nasional. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah-salah kata, dan semoga penjelasan saya dapat dimengerti.